Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dan seluruh penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun materi kita pada hari ini adalah untuk apa kita haji dan umrah. Ini pertanyaan tentu datang dari orang-orang yang merasa kalau dia berangkat haji uangnya itu banyak berkurang. Kalau dia umroh, maka dia merasa uangnya berkurang juga. Ini yang perlu kita jelaskan. Bahwa rukun Islam 5. Termasuk di dalamnya yang kelima melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Baitullah. Makanya daripada syahadat itu berlanjut kepada sholat. Berlanjut kepada puasa Ramadan, terus berzakat ibadah haji. Inilah kesempurnaan rukun Islam. Jadi alasan orang-orang yang mengatakan untuk apa haji dan umroh, karena yang pertama sekali dihitung Allah nanti adalah ibadah sholatnya. Betul, pertama sekali. Tapi kan semua akan ditanya 4 masalah kehidupan manusia. Salah satu di antaranya itu dari mana Anda memperoleh harta dan kemana Anda gunakan. Nah, jadi salah satu pertanyaan itu untuk apa? Ada kemampuan tidak melaksanakan ibadah haji dan umrah. Untuk apa? Untuk mengambil nilai-nilai ibadah. Maka Rasulullah mengatakan, sholatum fil masjidil haram bimi'ati alfi sholatin. Sholat di Masjidil Haram itu 100.000 pahala sholatnya, 100.000. Wa sholatun fi masjidi bi alfi sholatin. Sholat di masjidku, yaitu di Masjid Nabawi di Madinah, itu 1.000 pahala sholatnya. Wa fi Baitul Maqdis khamsi mi'ati sholat. Dan di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa yang sekarang bermasalah itu, ya, adalah 500 sholat pahalanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Bukhari dan Muslim. Nah, jadi kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah, ada jalan sampai ke Baitullah, apakah itu melaksanakan ibadah haji ataukah itu umroh, kita harus menggunakan waktu berada di Makkah itu untuk memperbanyak sholat di Masjidil Haram. Menurut sejarah Mekah, buku tarikh Makkatul Mukarramah oleh Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani mengatakan bahwa 100.000 kali sholat satu kali saja di Masjidil Haram itu diberikan pahala oleh Allah 55 tahun 6 bulan 12 hari. Satu kali. Jadi perbanyaklah, perbanyak di situ sholat. Akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala berjuta-juta pahala sholat ketika berada di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi 1.000 kali sholat. Ya, 1.000 kali lipat dari sholat kita di masjid yang lain. Di Masjid Aqsa 500 kali sholat. Jadi alasan ini terbantahkan. Ya, jadi janganlah kita mikirkan biayanya besar, biayanya mahal, kemampuan sudah ada. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang sudah diberikan kemampuan biayanya, finansialnya, kemampuan kesehatannya, kemampuan keamanannya. Ya. Dan ada biaya yang ditinggalkan untuk keluarga. Ini ada suatu keyakinan
ibadah kita haji dan umroh akan diberikan Allah, biayanya itu diganti oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kamu sumbangkan, apa yang kamu infakkan, gunakan untuk mencari ridho Allah, Allah akan menggantinya berlipat kali ganda. Dan Allah Maha terbaik memberikan rezeki kepada hambanya. Surat Sabah ayat 39. Jadi ini harus kita yakini ya. Islam itu maka ada rukun iman, keyakinan itu harus ada. Ada rukun Islam, pelaksanaan daripada rukun iman itulah rukun Islam. Ada lagi orang beralasan, saya belum haji Pak, saya ngapain umroh. Nah, inilah perlu dijelaskan lagi. Sekarang kan masalahnya ini ada. Waktu kita berangkat, hitung dari waktu mendaftar berapa puluh tahun baru berangkat. Ya. Ada yang sampai 35 tahun baru bisa ada porsi berangkat. Ada yang 20 tahun, ada yang beberapa tahun lagi, 25 tahun dan seterusnya. Tentu saja, ya silakanlah mendaftar, ada orang yang mendaftar haji. Tapi sebelum sampai waktu waiting listnya ini, ya ada rezeki berangkat aja. Tidak ada alasan saya belum haji, ngapain umroh. Nabi Muhammad SAW itu 3 kali umroh, 1 kali haji. Di tahun 6 Hijrah, 7 Hijrah, 8 Hijrah. Itu umroh Rasulullah. Baru tahun ke-10 Rasulullah itu melaksanakan ibadah haji wada. Haji yang terakhir dan haji yang pertama. Cuma 1 kali dia haji. Jadi kita harus membaca makna dari ibadah itu dengan baik dan benar. Supaya kita tidak punya alasan-alasan untuk mengelakkan perintah Allah yang telah diberikannya kepada kita. Jadi di Madinah banyaklah. Yaitu sholat di Masjid Nabawi. Banyak berdoa di Raudhah, di Masjid Nabawi. Ya, mengunjungi makam Rasulullah. Jadi semua kegiatan-kegiatan, aktivitas, ibadah haji dan umroh itu semuanya nilai ibadah. Apakah kita itu ziarah, ya, kemana kita ziarah? Semuanya itu adalah mengingatkan bagaimana perjalanan-perjalanan ritual dari para nabi dan rasul. Ya, kenapa kita berada di padang Arafah? Ya, Rasulullah di situ berada di Arafah itu menjalankan ibadah haji dan banyak pesan-pesan keimanan kepada kita, pesan wasiat kepada kita untuk menjalani menelusuri kehidupan ini dengan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita jelaskan bahwa ibadah haji dan umroh itu adalah mengikuti perintah Allah dan supaya kita mendapat keberkahan hidup. Maka kita sampailah ke Makkah. Ya. Jadi sampai kita ke Baitullah. Disitulah Nabi Ibrahim Ismail membangun Ka'bah itu. Tempat perjalanan para nabi dan rasul kita berada situ, rasul itu dimuliakan, insya Allah kita jadi mulia. Kita tawaf, ya, keliling Ka'bah 7 kali, sa'i, mencukur rambut, berada di padang Arafah, ya, melutar jumrah. Ini semuanya adalah mengingatkan kita dalam perjalanan hidup kita itu adalah mencari ridho Allah. Kenapa kita harus melutar jumrah? Ya, itu melempar setan. Artinya keburukan-keburukan harus kita tinggalkan. Maka kita bawa ke tanah air kita adalah sesuatu yang baik. Maka ceritakanlah ketika kita pulang haji dan umrah sesuatu yang bisa orang termotivasi. Ya, kalau bisa nggak usah keburukan-keburukan yang kita ceritakan, tapi bagaimana fadilah, bagaimana indahnya berada di depan Ka'bah. Bagaimana nikmatnya kita waktu tawaf itu, bagaimana kita merasakan makna sa'i itu, bagaimana kita waktu tahallul itu. Apa kesan ya pada diri kita dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi semuanya itu adalah untuk kita. Kalau kita haji umrah untuk kita, Allah itu adalah menguji iman kita.
ketika diberikan kemampuan untuk berangkat, apakah kita lebih sayang kepada harta kita? Apakah lebih cinta kepada uang, emas yang kita kumpulkan? Ataukah itu kita gunakan untuk biaya perjalanan hidup kita di dunia ini? Dan itulah bekal kita di hari yang akan datang setelah meninggalkan dan menanggalkan semua atribut-atribut kehidupan, pangkat, jabatan, dan semuanya harus digunakan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.